Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan materi kita tentang hisab awal bulan Komariah sistem epimeris. Ini pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menghitung waktu terbenam matahari secara hakiki. Pada pertemuan sebelumnya kita menghitung waktu terbenam matahari secara perkiraan. Ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kita menghitung matahari secara hakiki, terbenam matahari secara hakiki. Pada prinsipnya alur perhitungannya sama saja dengan menghitung waktu terbenam matahari secara perkiraan. Namun hanya beberapa data saja yang perlu dikoreksi atau diganti ya. Yang membedakan itu nanti ada beberapa data yang perlu diganti dengan data yang lebih akurat lagi. Nah, caranya bagaimana nanti kita simak bersama di materi ini gitu ya. Nah, apa saja? Salah satunya adalah semi diameter matahari. Itu nanti kita akan ganti datanya, kemudian deklinasi matahari, dan equation of time. Oke, tanpa berpanjang lebar kita masuk ke materinya. Nah, sebelumnya saya telah menghitung terbenam matahari secara perkiraan takribi, itu hasilnya 17,5834 WIB. Nah, hasil dari teman-teman kemarin menghitung ya sesuai dengan tanggal terjadinya ijtima itu berapa? Ya, coba disimpulkan terlebih dahulu atau diambil kesimpulannya terbenam matahari secara perkiraan pada tanggal terjadinya ijtima itu jam berapa ya. Kalau saya kan kemarin menghitung pada tanggal 26 November 2019 ya, di POB Kalianda itu terbenam matahari takribinya atau perkiraannya 17,5834. Kemarin teman-teman telah menghitung ya kalau nggak salah dengan koordinat yang sama, koordinat POB Kalianda dengan tinggi 93 mdpl juga, tetapi tanggalnya yang berbeda ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing kemarin ya. Oke, lanjut. Nah, pada prinsipnya sama saja, kita harus menghitung terlebih dahulu tinggi matahari saat terbenam ya, tinggi matahari saat terbenam dengan rumus min buka kurung kerendahan ufuk, KU itu kerendahan ufuk, plus refraksi plus semi diameter matahari tutup kurung. Nah, itu sama dengan materi yang sebelumnya, yaitu kita menghitung kerendahan ufuknya berapa. Nah, untuk data refraksinya tetap menggunakan 0 derajat 34-30 detik ya. Kalau kerendahan ufuknya kita sesuaikan dengan lokasi ya. Lokasinya kalau 93 meter ya 93 meter, berarti 0 derajat 1,76 menit dikali akar 93 meter, hasilnya sekian. Nah, untuk refraksinya tetap ya 0 derajat 34 menit 30 detik. Ini adalah besaran refraksi saat matahari terbenam. Nah, yang membedakan untuk terbenam matahari yang hakiki, yang sesungguhnya, ini di data semi diameter ya. Semi diameter. Kalau kemarin semi diameternya cukup 0 derajat 16 menit. Itu hanya rata-rata karena kita masih perkiraan. Kalau sekarang sudah sesungguhnya, maka kita melihat semi diameter matahari itu pada jam 17.58.34 WIB. Nah, 17.58.34 WIB ini dari mana? Ya, kemarin kita kan sudah menghitung matahari perkiraan. Ini adalah jam ketika matahari terbenam secara perkiraan ya. Nah, ini fungsinya ya, fungsinya kita mengetahui jam terbenam matahari secara perkiraan, yaitu untuk mengambil data yang sesungguhnya semi diameter pada jam ini. Nah, kemudian ini diapakan data ini, yaitu kita mengambil semi diameter ya, data semi diameter pada jam
17 WIB dan 18 WIB. Nah, ini gimana Pak cara ngambil datanya ya gitu ya. Nah, kita melihat di sini. Ini kan jam 17.58.34. Berarti GMT-nya adalah, karena ini WIB, berarti kan plus 7 ya. Kalau dari GMT berarti kalau dijadikan GMT berarti min 7 ya. 17.58.34. 17 dikurangi 7 berarti 10. Nah, kita ingin mengambil data jam 10 GMT dan jam 11 GMT. Nah, ini kita perlu, ini rumus interpolasi ya. Ini rumus interpolasi semi-diameter matahari. Itu untuk mengambil data di antara dua data ya. Interpolasi itu untuk mengambil data di antara dua data. Ini kan 17.58.34 kan tidak ada di data epimeris itu sampai menit bahkan detik ya. Hanya adanya jam ya, jam 10 GMT, jam 11 GMT. Nah, kita ingin mengambil data jam 17.58.34. Ya, maka kita harus menginterpolasi, rumus interpolasinya ini gitu ya. Nah, mengambil datanya adalah data pertama itu adalah 17 dikurangi 7 tadi, yaitu karena WIB itu plus 7, jadi dikurangi 7, 17 dikurangi 7 berarti 10 GMT. Data pertama kita harus mengambil semi diameter matahari pada jam 10 GMT. Dan kemudian data sesudahnya 11 GMT. Pak, misalkan di sini hasilnya 18.12 misalkan ya, misalkan ada teman-teman mendapatkan hasilnya 18.12 sekian detik misalkan. Berarti ngambil data pertamanya berapa? Ya 18 dikurangi 7. Berarti di sini harus jam 11 GMT dan 12 GMT gitu ya. Ini saya kira paham lah untuk mengambil data pertama dan data kedua. Ya, data pertama itu adalah ini hasilnya berapa dikurangi 7 itu adalah untuk data pertama. Kemudian data kedua adalah data setelahnya, yaitu jangan lupa pada kolom semi diameter matahari ya. Ini dituliskan dulu data pertamanya berapa, 0 derajat 16 menit 12,28 detik. Data keduanya 0 derajat 16 menit 12,29 detik. Nah, selisih waktunya apa Pak? Nah, selisih waktu itu kita mengambil menit dan detiknya dari jam matahari perkiraan. Ya, ini. Kemudian data pertama, data kedua, dan selisih waktu ini kita masukkan ke rumus interpolasi semi diameter matahari itu ya. Maka rumusnya data semi diameter data pertama ditambah dengan selisih waktu dikali ya, buka kurung, data kedua ya, semi diameter data kedua dikurangi semi diameter matahari data pertama tutup kurung. Nah, ini ya. Ini adalah data semi diameter matahari data pertama, kemudian ditambahkan dengan selisih waktunya, kemudian dikali buka kurung 0 derajat 16 menit 12,29 ini detik, ini adalah data kedua, ini dikurangi data pertama 0 derajat 16 menit 12,28 detik tutup kurung. Langsung ini dimasukkan kalkulator aja ini ya, tanpa sin kostan ya ini ya. Berarti data pertama ditambah selisih waktu dikali buka kurung data kedua dikurangi data pertama. Nah, kalau untuk satuan jam menit detik ini, kalau untuk di kalkulator saintifik ya diketik derajat menit detik ya. Tombol derajat menit detik sama saja ya. Gitu. Nah, kemudian kita sudah mengetahui kerendahan ufuk, refraksi, dan semi diameter yang sudah kita dapatkan datanya sesuai pada jam ini. Maka kita masukkan ketinggian matahari ya sesuai data yang terbaru ya, semi diameternya menggunakan data terbaru. Hasilnya ketinggian matahari adalah min 1 derajat 7 menit 40,66 detik ya. Itu cara pertama kita menentukan tinggi matahari terbenam, di mana semi diameter mataharinya sudah kita upgrade datanya sesuai dengan jam ini. Oke. Selanjutnya ya. Nah, ini saya melampirkan data epimeris pada tanggal 26 November 2019 ya. Karena hasil matahari terbenam 17 ya, 17 kurangi 7 berarti 10, dan data berikutnya adalah jam 11 GMT ya. Nah, untuk semi diameternya ini kolom semi diameter ya, saya ngambil data pertama, data kedua ini ya. Untuk deklinasi, nah ini yang membedakan ya. Kalau kemarin itu untuk matahari terbenam kita cukup
mengambil data matahari itu pada jam 11 GMT saja, karena perkiraan matahari terbenam itu kan jam 18, jam 6 sore. Maka 18 kurangi 7 berapa? 11 GMT. Nah, sekarang berbeda ya. Kita mengambil datanya sesuai dengan hasil jam matahari terbenam perkiraan kemarin. Oh, jam 17 sekian menit sekian detik ya. Nah, maka kita ngambil datanya jam 10 dan jam 11. Nah, data deklinasi ini dan data equation of time ini nanti akan kita hitung juga seperti halnya semediameter matahari, yaitu diinterpolasi, begitu ya. Lanjut. Nah, ini deklinasi matahari pada jam sekian ya, itu menggunakan rumus interpolasi ini sama dengan semediameter tadi ya. Data pertama, data kedua, kemudian selisih waktunya ngambil menit dan detiknya, kemudian dimasukkan rumus ini. Deklinasi matahari data pertama ditambah selisih waktu dikali buka kurung deklinasi data kedua dikurangi deklinasi data pertama tutup kurung. Ini kurang tutup kurung ya ini ya. Hasilnya adalah min 20 derajat 55 menit 18,67 detik. Equation of time pun begitu ya. Kalau kemarin kita mengambil datanya jam 11 GMT, kita sekarang harus mengambil data sesuai jam ini. Ini 17 dikurangi 7 berarti jam 10 GMT. Data kedua ya berarti data setelahnya berarti jam 11 GMT gitu ya. Selisihnya menit dan detiknya. Kemudian dimasukkan rumus interpolasi ini, yaitu equation of time, data equation of time data pertama ditambah selisih waktu dikali buka kurung equation of time data equation of time kedua dikurangi data equation of time yang pertama tutup kurung, hasilnya 0 jam 12 menit 4905 detik. Nah, ini yang perlu hati-hati ya teman-teman. Di epimeris itu di sini kan hanya menuliskan 12 menit 51 second atau 51 detik. Nah, dalam menghitung teman-teman harus menyertakan satuan jamnya ya. Berarti 0 jam ya, 12 menit 51 detik. Jangan langsung 12:51, nanti pasti hasilnya akan salah gitu ya. Berarti harus di satuan jamnya harus dimunculkan. Berarti 0 jam 12 menit 51 detik gitu ya. Nah, cukup begitu saja. Jadi yang membedakan dengan data matahari terbenam perkiraan adalah data semediameter matahari yang perlu diinterpolasi, deklinasi matahari yang perlu diinterpolasi, dan kemudian equation of time yang perlu diinterpolasi ya. Kemudian selanjutnya bagaimana? Ya, ini ya. Kita menghitung sudut waktu matahari yang sesungguhnya ya. Rumusnya sama saja dengan kemarin ya, cos T-nya itu. Hanya saja sekarang data tinggi mataharinya sudah terbaru ya, yang sudah terupgrade karena semediameter mataharinya sudah diupgrade. Tentu kalau untuk cos lintang tempatnya ini, lintang tempatnya datanya sama saja ya, sesuai dengan tempat pengamatan hilalnya. Kemudian deklinasinya terbaru kan, data deklinasi terbaru, kemudian sudah dimasukkan di rumus cos T. Ini masih teman-teman masih banyak yang bingung menghitung sudut waktu matahari. Di sini rumusnya adalah cos T sama dengan sin H tinggi matahari dibagi cos lintang tempat, ini simbolnya lintang tempat, dibagi cos deklinasi, ini adalah simbol deklinasi matahari, min tan lintang tempat dikali tan deklinasi. Nah, cara pejet di kalkulatornya gimana, Pak? Ini saya tegaskan kembali ya. Cara pejet di kalkulatornya yaitu kalau ada rumus cos ya, berarti teman-teman harus mencet di kalkulator adalah shift cos. Setelah itu bagaimana, Pak? Buka kurung. Ya, buka kurung. Ingat-ingat, dibuka kurung. Kemudian dimasukkan sesuai dengan rumus yang ada. Rumusnya apa ini? Sin H. Berarti buka kurung sin H. H itu apa? Tinggi matahari ya, tinggi matahari. Berapa datanya? Sekian. Kemudian rumusnya apa? Dibagi cos lintang tempat, dibagi cos data lintang tempatnya berapa? Ya. Kemudian dibagi cos deklinasi. Deklinasinya berapa? Dikurangi tan lintang tempatnya berapa? Dikali tan deklinasi, deklinasinya berapa? Kemudian tutup kurung ya. Kemudian di enter. Pasti kalau begini pasti hasilnya akan benar ya.
Ini saya tegaskan kembali, ini cara mencet kalkulator untuk menghitung sudut matahari. Ingat-ingat kalau rumusnya cos berarti mencet kalkulator shift cos, buka kurung, rumusnya dimasukkan, tutup kurung, kemudian di enter. Nah, setelah mendapatkan sudut waktu matahari ini, kemudian sudut waktu matahari dibagi 15, hasilnya adalah 6 jam 13 menit 44,71 detik. Kemudian data ini dimasukkan di rumus sama dengan yang kemarin, yaitu angka 12 ditambahkan sudut waktu yang sudah dibagi 15 ya. Hasilnya adalah 18 13 44,71, kemudian dikurangi equation of time. Nah, data equation of time-nya ini data equation of time yang terbaru. Berarti dikurangi 12 ditambah sudut waktu yang sudah dibagi 15 ini, dikurangi equation of time, kemudian ditutup kurung dulu, kemudian ditambahkan bujur tempat daerah dikurangi bujur tempat ya. Kemudian dibagi 15 hasilnya berapa, kemudian baru ditambahkan gitu ya. Nah, hasilnya adalah 17583566 WIB ya. Kalau dibulatkan 175835 WIB ya. Pak, berarti selisihnya antara terbenam matahari secara perkiraan dan sesungguhnya nggak sampai di menit ya Pak ya, cuma hanya di detik ya. Mungkin selisihnya hanya di detik ya, tetapi dalam hal hisab awal bulan Komariah, detik itu sangat mempengaruhi ya untuk melihat kemunculan hilal. Pandangan kita lenyap beberapa detik saja, tidak melihat beberapa detik saja saat pengamatan hilal ya, atau mulai munculnya hilal saja kita tidak akan melihat hilal gitu ya. Ini tanda waktu ini sangat penting sekali meskipun hanya beberapa detik ya. Karena ini untuk keakurasian dalam hal pengamatan hilal gitu ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya kami sarankan kepada teman-teman mahasiswa untuk berlatih menghitung terbenam matahari secara hakiki ini, perkiraan ini, karena ini akan berkaitan data satu ya, mulai awal materi awal sampai data sampai akhir nanti akan saling berkaitan. Langkah pertama salah ya langkah berikutnya akan salah dan hasilnya pun akan salah gitu ya. Maka harus berhati-hati. Mungkin cukup bersekian ya, dan banyak berlatih dan menghitung, maka tugas-tugasnya segera dikerjakan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.